Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan, tapi itu belum selesai. Masih ada part yang kedua yang akan kita bahas sekarang ini. Tapi sebelum lanjut, silakan simak iklan berikut ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, saya lanjutkan. Kalau sebelumnya bagaimana perbedaan kepentingan, kebudayaan itu bisa menyebabkan terjadinya konflik, maka pada bagian yang keempat ini kita akan membahas tentang perubahan sosial. Di dalam suatu masyarakat, perubahan sosial itu pasti akan terjadi, karena yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang mutlak. Jadi walaupun itu sifatnya cepat atau lambat, besar atau kecil, itu pasti akan terjadi. Nah, masalahnya pada saat terjadi perubahan sosial ini, itu ada orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan, tapi ada orang-orang yang tidak bisa beradaptasi, sehingga akan menimbulkan konflik. Saya ambil contoh, misalnya satu kelompok suku, misalnya suku yang suatu suku bangsa di Indonesia yang dia itu mungkin sebelumnya melarang orang asing datang ke daerahnya, melarang anggota masyarakatnya untuk sekolah atau ada rumah sakit misalnya. Pada saat pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mendirikan sekolah atau rumah sakit atau puskesmas di sana, itu langsung terjadi konflik antara satu, masyarakat di situ dengan pemerintah. Dua, mungkin ada konflik internal sendiri antar masyarakat itu sendiri yang melihat mungkin ada sebagian dari mereka yang berpikir itu memang bagus gitu loh, tapi ada yang masih berusaha untuk mempertahankan budayanya. Atau contoh yang lain, misalnya sekarang ini kan online gara-gara pandemi ya, kemudian itu bisa menyebabkan konflik, perubahan sosial yang terjadi, yang biasanya orang tua itu bekerja atau dia berada di rumah, nanti anak itu dari pagi sampai sore berada di sekolah. Sekarang setiap hari itu anak di rumah dan belajarnya juga di rumah. Bagi orang tua yang bisa beradaptasi, dia bisa melakukan itu, dia bisa mendampingi anak-anak dengan baik. Tapi bagi orang tua yang tidak mampu beradaptasi, maka dia mungkin akan stres. Saya sering banyak mendengar keluhan dari orang tua yang istilahnya stres karena mereka itu harus mendampingi anak-anaknya belajar. Bahkan kita sering membaca atau melihat bagaimana kisah orang tua yang sampai, ibu-ibu yang sampai membunuh anaknya. Sebenarnya bukan ini membunuh sih, istilahnya kayak memukul begitu, tapi memukulnya kayak kebablasan gara-gara dia itu gregetan, anaknya itu diajari secara online nggak bisa-bisa. Itu bisa menimbulkan konflik antara guru dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, karena anak dengan orang tua yang anaknya stres terus, ibunya juga stres terus. Nah, itu terjadi konflik. Atau misalnya antara orang-orang yang seperti generasi kita sudah terbiasa menggunakan HP, menggunakan mungkin email, menggunakan transaksi kartu ATM, debit atau online banking dan sejenisnya. Bagi generasi yang lebih tua lagi, hal-hal seperti itu mungkin tidak familiar dan mungkin mereka merasa itu tidak butuh. Permasalahannya kalau misalnya kita sedang membutuhkan bantuan dengan cepat dengan mereka, dan mereka tidak bisa memberikan bantuan dengan cepat seperti itu, hanya gara-gara mereka mungkin tidak memiliki online banking atau kartu ATM. Nah, itu kan langsung terjadi konflik antar anggota keluarga atau antar penduduk, antar masyarakat misalnya. Kemudian faktor apa lagi? Dan misalnya adalah adanya kesenjangan sosial. Maksudnya kesenjangan sosial paling gampang adalah kesenjangan dalam hal ekonomi. Orang-orang ada yang benar-benar terlalu kaya banget, tapi ada orang-orang yang terlalu miskin banget. Dan itu akan sering sekali terjadi atau kita lihat ada kompleks perumahan yang mewah, tapi sebaliknya di bagian-bagian tertentu ada kampung kumuh slum area yang itu banyak diisi oleh penduduk yang
tidak mampu secara finansial. Cepat atau lambat, bisa jadi kecemburuan sosial ini akan menyebabkan terjadinya konflik besar yang kalau itu tidak segera ditangani dengan baik. Dan itu di berbagai negara-negara berkembang terutama, perbedaan di mana perbedaan antara kelompok orang kaya dengan kelompok orang miskin itu jurangnya terlalu lebar, maka bisa sering menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok seperti itu. Kemudian apalagi adanya diskriminasi sosial. Diskriminasi ini bisa terjadi karena perbedaan ras, etnis ataupun mungkin agama. Contoh paling gampang pada saat terjadi politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Itu kan perbedaan antara orang kulit putih yang minoritas tapi berkuasa dengan orang kulit hitam yang mayoritas tapi ada di kelompok bawah. Nah, di mana akhirnya orang-orang kulit hitam ini banyak mendapatkan diskriminasi dalam berbagai perlakuan sosial yang berkaitan dengan pemerintahan dan sejenisnya, sehingga akhirnya menimbulkan perlawanan antara orang-orang kulit hitam dengan orang-orang kulit putih, sampai akhirnya politik apartheid ini dihentikan pada tahun 1990-an. Kemudian juga ada contoh yang lain, misalnya mungkin diskriminasi dalam hal agama. Contoh misalnya karena di suatu negara, misalnya Indonesia itu mayoritas adalah agama Islam, di mana mungkin kita mendirikan masjid, tempat ibadah itu mungkin itu mudah, tapi bagi pemeluk agama yang lain yang kebetulan minoritas, apalagi yang penghayat aliran kepercayaan, mungkin itu lebih susah seperti itu. Nah, ini adalah contoh diskriminasi juga. Kalau misalnya satu kelompok itu diizinkan dengan mudah, harusnya kelompok yang lain itu juga diizinkan dengan mudah. Dan tentu saja ini harus dihindari, karena kalau ini terus dibiarkan, maka bisa akan menyebabkan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian faktor yang berikutnya dan mungkin terakhir adalah adanya perbedaan status sosial. Status sosial di sini biasanya adalah kelompok orang yang berkuasa dengan kelompok yang ada di bawahnya. Tentu saja konflik akan terjadi apabila kelompok yang berkuasa itu dia menggunakan wewenangnya untuk disalahgunakan. Saya ambil contoh, misalnya kelompok yang berkuasa dalam hal ini adalah perusahaan, dia tiba-tiba membuat suatu kebijakan yang misalnya jam kerjanya ditambah, tapi tidak ada uang lembur misalnya. Nah, ini pasti akan menimbulkan konflik antara kelompok atas, dalam hal ini adalah pejabat perusahaan, dengan para karyawan yang merasa dieksploitasi, merasa dieksploitasi seperti itu, sehingga terjadi konflik antara dua kelompok ini. Atau mungkin antara yang lain, mungkin entah itu mungkin di masyarakat, antara pemimpin suatu kelompok dengan anggota masyarakatnya. Kalau pemimpinnya membuat suatu kebijakan yang itu merugikan atau berbeda dengan anggota kelompok masyarakatnya, pasti akan terjadi konflik di masyarakat apapun itu. Intinya kan kalau misalnya status sosial ini adalah siapa yang memiliki wewenang. Wewenang di sini entah kalau misalnya di masyarakat ya mungkin pemimpin agama, entah mungkin pemimpin pejabat pemerintahan, atau mungkin itu pemilik perusahaan, pemilik suatu industri. Nah, itu kan kelompok yang masuk kategori kelompok atas. Sementara kelompok bawahnya ya seperti cuma anggota masyarakat biasa atau anggota pegawai pekerja biasa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah ya, nanti saya akan menjawab. Dan saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.